Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ahmad Royan, mahasiswa semester 3 Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat gangguan mental skizofrenia. Apa itu skizofrenia? Skizofrenia adalah gangguan mental yang dapat mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi seseorang. Penderita skizofrenia dapat mengalami halusinasi, delusi, kekacauan, dan perubahan perilaku. Gejala awal skizofrenia umumnya muncul di usia dewasa muda. Pada pria, gejala awal muncul di awal usia 20 tahun. Sementara, gejala pada wanita biasanya akan mulai terlihat pada usia 20 tahun atau 30 tahun. Sejumlah gejala awal yang dialami oleh penderita adalah kecenderungan mengasingkan diri dari orang lain, kesulitan untuk berkonsentrasi dan kurang motivasi, perubahan pada pola tidur, kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah, depresi, dan mudah marah. Gejala skizofrenia dibagi menjadi dua, yaitu gejala positif dan gejala negatif. Gejala negatif skizofrenia ditandai dengan perubahan persepsi yang mengakibatkan penderita perilaku tidak wajar. Gejala tersebut bisa berupa halusinasi, delusi, atau perilaku tidak normal. Gejala negatif skizofrenia umumnya muncul bertahap dan memburuk seiring waktu. Beberapa gejala tersebut adalah respon emosional yang ganjil, seperti ekspresi wajah dan nada bicara yang tidak sesuai dengan situasi. Sulit merasa senang atau puas, enggan bersosialisasi dan lebih memilih untuk berdiam diri di rumah, hilang minat dan motivasi pada berbagai aktivitas, perubahan pada pola tidur, dan tidak peduli pada penampilan dan kebersihan diri. Penyebab skizofrenia belum diketahui secara pasti, namun ada faktor yang diduga dapat meningkatkan terjadinya skizofrenia, seperti faktor genetik. Seseorang dari keluarga penderita skizofrenia 10% lebih beresiko terserang kondisi yang sama. Resiko akan menjadi 40% lebih besar bila kedua orang tua sama-sama menderita skizofrenia. Pada orang yang memiliki saudara kembar identik dengan skizofrenia, risiko meningkat hingga 50%. Penyebab selanjutnya yaitu ketidakseimbangan kimia otak. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan kadar dopamin dan serotonin beresiko menimbulkan skizofrenia. Dopamin dan serotonin adalah bagian dari neurotransmitter, yaitu zat kimia yang berfungsi mengirimkan sinyal antar sel otak. Penelitian juga menunjukkan bahwa penderita skizofrenia memiliki perbedaan pada struktur dan fungsi otaknya, antara lain koneksi antar sel-sel otak yang lebih sedikit, ukuran lobus temporalis yang lebih kecil, ukuran ventrikal otak. Komplikasi kehamilan dan persalinan adalah penyebab skizofrenia yang selanjutnya. Komplikasi saat persalinan juga berisiko menyebabkan skizofrenia pada anak. Misalnya, kekurangan oksigen saat dilahirkan, berat badan lahir rendah, atau lahir prematur. Faktor selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Lingkungan juga dapat mempengaruhi perkembangan skizofrenia pada beberapa penderita, antara lain
stres, misalnya karena perceraian, ketidakharmonisan dalam keluarga, kehilangan pekerjaan, atau ditinggal oleh orang yang dicintai. Sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan skizofrenia. Namun, ada pengobatan yang dapat mengendalikan dan mengurangi gejala skizofrenia sendiri. Penanganan tersebut berupa obat-obatan. Untuk menangani halusinasi dan delusi, dokter akan meresepkan obat antipsikotik. Obat ini dapat mengurangi gejala seperti halusinasi, delusi, sulit berkonsentrasi, serta rasa cemas dan bersalah. Dengan begitu, kualitas hidup dan kemampuan pasien dalam berinteraksi dengan orang lain dapat membaik. Yang selanjutnya adalah psikoterapi. Psikoterapi bertujuan agar pasien dapat mengendalikan gejala yang dialaminya. Terapi ini akan dikombinasikan dengan beberapa metode psikoterapi yang digunakan. Beberapa metode tersebut adalah terapi individual, terapi perilaku kognitif, terapi remediasi kognitif, dan terapi elektrokonvulsif. Untuk terapi elektrokonvulsif adalah pemberian listrik kecil ke otak untuk memicu kejang yang terkendali. Terapi ini digunakan bila obat-obatan tidak efektif dalam meredakan gejala. Perlu diketahui bahwa berdasarkan data dari WHO, ada lebih dari 20 juta orang di seluruh dunia menderita skizofrenia. Sementara, menurut penelitian Kementerian Kesehatan RI tahun 2019, diperkirakan ada 450.000 orang dengan gangguan jiwa berat di Indonesia, termasuk skizofrenia. Perlu diketahui juga bahwa penderita skizofrenia beresiko 2-3 kali lebih tinggi mengalami kematian di usia muda. Hal ini karena skizofrenia umumnya disertai penyakit lain seperti penyakit jantung, diabetes, dan infeksi. Cukup sekian penjelasan tentang skizofrenia dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.